فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah. Marilah terus menerus kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus pula menganugerahkan kepada kita sangat begitu banyak nikmat-nikmatnya. Di antara nikmat-nikmat tersebut adalah usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita umur, dan sebagai bentuk rasa syukur terhadap umur yang dikaruniakan oleh Allah, maka kita gunakan umur tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan pembacaan buku Kitabut Tauhid kita. Telah sampai kepada bab yang kelima, yang dimana pengantarnya, muqaddimahnya tentang bab ini telah disampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, dan penulis rahimahullahu ta'ala, beliau begitu detailnya dalam mengarang buku ini, yaitu Kitabut Tauhid, sampai-sampai beliau rahimahullah membuat urutan-urutan babnya itu beliau perhitungkan dengan baik, ya. Dan di bab yang kelima ini, ya, adalah membahas tentang dakwah kepada la ilaha illallah, di mana bab ini adalah penyempurna dari bab-bab yang sebelumnya, ya, yang menunjukkan urutan atau tertib dari bab ini, ya. Ada beberapa, kemarin kita sampaikan, ada beberapa faidah dalam urutan atau tartib bab yang kelima ini, ya. Mungkin masih ada yang ingat jamaah apa pelajaran yang bisa diambil dari diletakkannya bab yang kelima ini setelah bab-bab yang sebelumnya? Masih ada yang ingat? Ya, yang pertama, bahwasanya bagi seseorang yang telah mengetahui suatu ilmu, ada tanggung jawab, yaitu mendakwahkannya, menyampaikannya, ya, minimal terhadap orang-orang terdekatnya yang bisa dia ajak, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, ya, pelajaran yang kedua adalah apabila seseorang ingin berdakwah, maka hendaknya dia memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid, atau prioritas utamanya, skala prioritas utamanya adalah dakwah tauhid, ya. Ini bukan berarti tidak mendakwahkan yang lain, tidak mendakwahkan tentang adab, tentang muamalah, tentang ilmu-ilmu yang lain, tapi memiliki skala prioritas. Dan skala prioritas yang paling utama adalah dakwah tauhid.
Kemudian yang selanjutnya masih ada yang ingat kenapa beliau mengurutkan bab ini di bab yang kelima? Yang ketiga, sebagaimana kewajiban pertama kali bagi seorang hamba adalah mentauhidkan Allah, demikian pula halnya dakwah yang pertama kali pula adalah dakwah kepada tauhid. Bagaimana kita memiliki kewajiban yang pertama kali, yaitu agar mentauhidkan Allah, maka kewajiban dakwah yang pertama kali pun adalah mendakwahkan tauhid. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang keempat dari tartib atau urutan bab berdakwah kepada syahadah la ilaha illallah, bahwasannya termasuk kesempurnaan seseorang takut terhadap kesyirikan adalah dia mendakwahkan tauhid. Karena bab sebelumnya adalah bab al-khauf minasyirk, bab takut terhadap. Bentuk kesempurnaan takutnya seseorang kepada kesyirikan adalah dengan dia mendakwahkan lawannya, yaitu mendakwahkan tentang tauhid. Kemudian yang pelajaran yang kelima diambil dari tartib ini, bahwasannya setelah bab ini maka penulis rahimahullah akan berbicara tentang tauhid dan syirik itu secara detail. Iya. Setelah bab yang kita akan bahas ini, maka penulis rahimahullahu taala akan menjelaskan tauhid dan juga lawannya kesyirikan itu secara detail. Karena ada beberapa atau sebagian kaum muslimin yang mengklaim mendakwahkan tauhid, tetapi tatkala dirinci ternyata tauhidnya ada yang keliru, atau justru bahkan terjerumus kepada lawannya. Kalau semua orang dinyatakan kita mendakwahkan tauhid, pasti semua setuju. Nggak ada dari kaum muslimin membantah, oh jangan, nggak boleh dakwah tauhid. Nggak ada ya. Tetapi ketika kita berbicara tentang detail, baru apa? Nampak hakikatnya. Ya, ternyata tauhid yang dipahami, ya, tauhid yang keliru misalnya, atau bahkan justru naudzubillah ada beberapa perkara yang terjerumus kepada kesyirikan misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, itu diantara faidah urutan bab yang kelima, ya, setelah bab-bab yang sebelumnya. Ya, berarti ada berapa poin? Minimalnya ada 5. Poin yang pertama apa? Taburujah. Setelah seseorang mengetahui atau mengilmui sesuatu, maka ada kewajiban bagi dirinya setelah itu adalah berdakwah. Poin yang kedua apa? Ya, jikalau seorang ingin berdakwah, maka hendaknya dia memulai dakwah dengan dakwah tauhid, atau prioritas, skala prioritasnya adalah dakwah tauhid. Yang ketiga, sebagaimana tauhid adalah kewajiban pertama kali bagi seorang hamba, maka kewajiban berdakwah pertama kali adalah tentang tauhid. Ya, kalau kewajiban diurutin nih, kewajiban utama yang paling nomor 1 itu tauhid. Berarti ketika mendakwahkannya pula, ya, adalah dakwah tauhid. Kemudian yang keempat, bahwasannya tanda
kesempurnaan seseorang takut kepada syirik adalah dengan mendakwahkan tauhid. Sebab sebelumnya bab keempat itu adalah al-khauf minasyirik, dan setelahnya adalah ini. Ini memberi isyarat bahwasanya di antara kesempurnaan takutnya seorang kepada kesyirikan, buktinya adalah dia mendakwahkan lawannya. Yang terakhir, bahwasanya setelah bab ini penulis Rasulullah akan menjelaskan tauhid dan lawannya kesyirikan secara detail. Kenapa secara detail? Karena bisa jadi ada orang yang mengklaim mendakwahkan tauhid, tauhidnya keliru. Ternyata pemahaman yang asli keliru. Nah itu bab yang kelima ini dia akan menjelaskan secara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal bab ini penulis menukilkan sebuah ayat surat ayat 100. Di mana jamaah yang dirahmati Allah, surat Yusuf ini mayoritas ayat-ayatnya itu berbicara tentang dakwah. Dan di penghujung akhir dari surat Yusuf ini, maka Allah memberikan kaidah tentang berdakwah. Surat Yusuf ayat 108 ini termasuk ayat-ayat terakhir menjelang surat. Allah berikan kaidah di akhir penghujung ayat surat Yusuf tersebut dengan kaidahnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad, "Hadhihi," ini sabili, ini adalah jalan. Surat Yusuf ayat 108 adalah jalan. Ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah. Ala basiratin, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Wa subhanallahi, maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, tidaklah aku termasuk di antara orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, kemarin pula kita telah sampaikan dalam ayat ini, qul hadhihi sabili, ini adalah jalanku dengan bentuk tunggal. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kebenaran itu, jalan menuju kebenaran itu adalah satu, tidak berbilang. Ya, jalan kebenaran adalah satu, yaitu kama qala Allahu wa rasuluhu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kesannya ada suatu kontradiksi, ada pertentangan. Ya, di ayat yang lain surat Al-Maidah Allah mengatakan, atau Allah berfirman, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberi hidayah dengannya orang-orang yang mengikuti keridoannya jalan-jalan keselamatan. Tadi disampaikan bahwasanya jalan kebenaran itu cuman satu. Tapi dalam surat Al-Maidah ayat 16 ini Allah mengatakan subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Maka bagaimana kita memahaminya? Maka kita katakan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya tidak ada pertentangan, dan kita perlu mengimani
bahwasanya tidak ada satupun dalam kitab suci kita Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada pertentangan. Tidak mungkin. Kalau sekiranya atau sekilas ada pertentangan, maka ada beberapa kemungkinan. Di antara yang pertama, imah dalilnya dhaif. Ya. Hadisnya misalnya tidak valid, tidak sah. Ya. Atau jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemahamannya yang tidak sampai. Keliru dalam memahaminya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, para ulama menjelaskan tentang subulas salam, ya, jalan-jalan keselamatan. Kenapa jalan-jalan? Bukankah jalan kebenaran cuma satu? Kenapa di sini jalan-jalan? Kesannya kan banyak. Ya, boleh menempuh ini, boleh menempuh itu. Ya, maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dalam surah Ali Imran itu kata subul itu kalau bahasa Arab idofahkan atau disifati. Subul as-salam, jalan-jalan keselamatan. Seandainya tidak ada keselamatan itu tidak mungkin ada subul. Karena patokannya, rumusnya bahwasanya jalan kebenaran itu cuman satu, yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Karena jalan itu dimudofkan, diidofahkan, disandarkan kepada keselamatan. Ya. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di dalam jalan kebenaran yang satu ini itu terdapat banyak wasilah atau sarana-sarana. Jadi yang dimaksud dengan subulas salam itu adalah sarana-sarana dalam menempuh jalan kebenaran. Kalau jalan kebenarannya cuma satu, yang difirmankan oleh Allah dan juga yang disabdakan oleh Rasulullah. Nah, di bawahnya ada turunan-turunannya. Turunan-turunan tersebutlah yang disebut subulas salam. Seperti peribadahan-peribadahan atau hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah subulas salam. Kalau demikian, maka salat misalnya itu termasuk subulas salam. Karena salat kan maqalallah, apa yang difirmankan oleh Allah dan Rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimus shalah, tegakkanlah oleh kalian salat. Berarti turunan di bawah ini yaitu subulas salam, diantaranya adalah salat. Demikian pula zakat, demikian pula sedekah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itu masuk di bawah turunan dari satu jalan kebenaran, yaitu apa yang disabdakan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad'u ilallah. Nah, ini berkaitan dengan berdakwah. Jadi berdakwah itu jamaah yang dirahmati Allah tidaklah tergambar hanya berbicara seperti ini di mimbar, ya, atau di mengisi kajian begitu. Maka berdakwah adalah setiap ajakan kepada kebaikan hakikatnya adalah berdakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan. Wasilahnya banyak, sarana-sarananya banyak. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah salah satu usul banyak, ya, meminjamkan buku-buku agama itu berdakwah. Kemudian ada bertemu dengan orang lain, ada perkumpulan, kemudian membicarakan kebaikan, mengajak kepada kebaikan di dalamnya, itu pun berdakwah. Jadi berdakwah itu luas. Tidak hanya kita bayangkan cuman misalnya mengisi kajian begitu, atau berkhutbah di atas mimbar-mimbar begitu. Maka setiap seruan, setiap ajakan kepada kebaikan itu hakikatnya adalah berdakwah. Maka kita ketika berdakwah, maka perlu diingat ad'u ilallah. Aku menyeru, aku mengajak, ya, kepada Allah. Ya, ada faidahnya nih jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berdakwah itu ada dua macam. Ya. Yang pertama, orang yang berdakwah kepada Allah. Yang kedua, berdakwah kepada selain Allah. Bagaimana bentuknya berdakwah kepada selain Allah? Dia berdakwah, mengajak kepada kebaikan, tapi motivasinya bukan untuk mengajak kepada Allah, tetapi untuk mengagungkan misalnya dirinya sendiri. Memiliki banyak pengikut misalnya. Dia ingin agar orang lain tuh ikut dia. Iya. Maka yang perlu kita perhatikan ketika berdakwah adalah ad'u ilallah. Atau berdakwah kepada selain Allah,
mendakwahkan kepada tokoh-tokoh tertentu misalnya, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penting ketika seseorang berdakwah, sebagaimana dalam surat Yusuf ini, ad'u ilallah, ya, aku mengajak kepada Allah. Maka tidak surut bagi seorang ketika dia berdakwah kemudian tidak digubris oleh orang lain, karena dia berdakwah bukan karena tujuannya ingin punya pengikut, ya, mau ada yang ikut mau yang tidak, maka itu tidak, ya, berpengaruh banyak bagi dirinya. Kita dulu dalam bab-bab sebelum ini kita bisa baca, ya, dalam sebuah hadis yang panjang, ya, ketika Nabi SAW ditampakkan banyak umat, ya, kemudian juga pada saat itu, ya, Rasulullah SAW melihat ada, ya, Nabi yang tidak ada pengikutnya, bahkan, ya, ada yang cuma 1 dan 2, ada yang bahkan tidak ada pengikutnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang berdakwah atau mengajak orang lain untuk, ya, melakukan ketaatan kepada Allah, maka tidak memiliki permasalahan ketika seorang itu dakwahnya digubris atau tidak. Karena yang bisa dia lakukan atau dia usahakan hanyalah mengajak orang lain. Adapun hidayah taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada firman Allah Subhanahu wa taala seterusnya, ala basiratin. Iya. Ketika berdakwah, nah ini yang perlu diperhatikan pula, selain tujuannya untuk Allah, maka ketika berdakwah ala basirah, di atas ilmu, di atas basirah, ya. Dan uniknya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, modal seseorang ketika berdakwah itu tidak hanya saja ilmu agama, ya. Pasti ilmu agama itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Modal utamanya pasti ilmu agama. Dia tahu apa yang dia dakwahkan, ya. Tetapi ternyata jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala cuman tidak terbatas itu saja. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kembali lagi dalam salah satu usulnya, sarahnya, ketika membahas ayat yang sama, ayat ini, maka ada beberapa yang perlu dimiliki oleh seorang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di antaranya yang pertama adalah al-ilmu syar'i, itu pasti. Ilmu tentang apa yang dia dakwahkan, dia harus paham. Bagaimana orang mendakwahkan sesuatu yang dia tidak paham? Ya, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu nggak mungkin dia bisa memberikan sesuatu. Orang dia aja nggak punya. Maka yang pertama ketika berdakwah, atau perangkat-perangkat yang harus dimiliki oleh seseorang yang berdakwah, pertama adalah ilmu syar'i. Ternyata tidak cukup beliau katakan hanya ilmu syar'i saja. Subhanallah, ya. Jadi perlu kita ilmu syar'i, kemudian yang lainnya. Apa yang lainnya? Yang kedua, al-ilmu bihalil mad'u. Ilmu tentang kondisi objek dakwahnya. Orang yang didakwahi atau kelompok yang didakwahi, dia harus tahu keadaannya, karakteristiknya. Subhanallah, ya. Ternyata jadi ustadz itu atau jadi dai itu atau jadi orang yang menyuruh kebaikan itu modalnya bukan ilmu syar'i saja, ternyata harus juga mengetahui ilmu apa, hal mad'u, keadaan objek dakwah. Orang yang didakwahi itu bagaimana? Ya, dari misalnya dari sisi usia, dari sisi kedudukannya di masyarakat, ya. Karena kalau salah, walaupun yang disampaikan benar, bisa tidak diterima. Kita mendakwahi tokoh masyarakat misalnya, tidak sama dengan mendakwahi orang biasa misalnya. Orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat tidak sama dengan mendakwahi orang-orang yang selainnya. Maka seorang yang berdakwah kepada Allah harus mengetahui al-ilmu bihalil mad'u. Nanti hadisnya ada tuh. Hadis yang setelah ayat ini menunjukkan bahwasanya seorang juga ketika berdakwah harus tahu kondisi yang didakwahinya, objek dakwahnya. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, ilmu
bisabilil musili ilal maqsud, ilmu ya, yang menghantarkan dia kepada tujuan dakwahnya. Setelah dia tahu, paham objek dakwahnya seperti apa, dia tahu caranya bagaimana mendakwahinya. Ya, tergambar objek dakwahnya seperti ini. Ya. Kemudian bagaimana memilih cara dakwah yang tepat. Ya, untuk sampai kepada tujuan dakwahnya tersebut. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan hikmah. Ya, dengan hikmah. Hikmah itu apa sih, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Hikmah, dengan hikmah. Hikmah sudah jadi serapan bahasa Indonesia ya. Ya, apa artinya? Hikmah. Kita harus memiliki hikmah atau harus hikmah dalam berdakwah. Maka yang dimaksud dengan hikmah adalah sinonim dari adil. Adil. Ya, wat usyai ala makanihi. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Iya. Dan banyak contohnya seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pun dalam kitabnya yang lain, Kitabul Ilmi, di antara adab talabul ilmi syar'i, itu di antara adabnya harus hikmah, memiliki hikmah. Harus bijaksana. Ya, karena Nabi kita Muhammad SAW, beliau dalam dakwahnya beliau hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada yang menyangka bahwasanya kalau dakwah itu harus lemah lembut terus. Ya, harus lembut terus. Atau sebaliknya, dakwah itu harus tegas terus. Jangan lembek misalnya. Lembek, lemah lembut dalam artian begitu ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad SAW, ya sebagaimana Syekh Utsaimin menulis dalam adab tentang penuntut ilmu, yang keempat adalah hikmah. Ada kalanya beliau itu lemah lembut, dan ada kalanya beliau juga tegas. Jadi enggak lemah lembut terus, enggak tegas, atau tegas terus, enggak pernah lembut sekali. Karena Nabi SAW hikmah. Beliau contohkan, saya bisa dirujuk dalam Kitabul Ilmi. Seperti contohnya apa? Beliau mencontohkan tentang hadis tentang Arab Badui yang kencing di pojok masjid. Pernah dengar ya hadisnya? Iya. Ketika itu datang seorang laki-laki Arab Badui. Arab Badui itu Arab yang tinggal di pedalaman, bukan gunung ya, nggak mesti gunung. Di lembah, di mana itu namanya Arab Badui. Dan Badui juga ada di Indonesia ya. Pas lagi, orang Arab juga bilangnya Badui sama. Iya. Sama bilangnya Badui. Badui, anta Badui. Ya itu. Orang seperti yang tinggalnya di pelosok-pelosok. Nah, datang seorang Arab Badui kemudian kencing di pojok masjid. Kemudian fajajarahun nas. Para sahabat melihatnya marah. Iya. Kemudian ditahan oleh Rasulullah SAW. Da'hu, tinggalkan dia, biarin kencing di pojok masjid. Terus ketika selesai, beliau mengatakan kepada orang Arab Badui ini, inna hadhil masjid la yasluhu syai'un min hadzal qadar wal baul. Masjid ini tidak layak untuk dikencingi, untuk kotoran. Ya, innama huwa tasbih, takbir wa qiraatul Quran. Masjid itu untuk bertasbih, untuk bertakbir, untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian setelah mendengar hal itu, maka si Arab Badui berdoa kepada Allah, ya Rabbi, Allahumma arhamni wa Muhammadah. Tuh, beliau tuh orang Badui itu ngomong ceplas-ceplos, enggak nyebutnya Rasulullah. Allahumma arhamni wa Muhammadah. Ya Allah, rahmatilah aku dan Nabi Muhammad. Orang Arab Badui itu enggak bilang Nabi ya. Warham Muhammad. Wala tarham ma'ana ahada. Jangan engkau rahmati siapa saja selain kami berdua ya Allah. Yang ini yang lain jangan. Saya aja sama ini. Yang lain ini yang mau marah-marah tadi jangan. Lihat, beliau hikmah. Oh ya, orang Badui itu sikapnya demikian, yang jauh dari bangku sekolah kalau kita bilang. Ya, yang pokoknya ceplas-ceplos kalau melakukan ya yang terbesit di pikirannya, itulah yang dia lakukan. Kemudian Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk memarahi sang Arab Badui. Banyak hikmahnya. Hikmahnya diantara
Ya ini hikmahnya Rasulullah SAW nih. Bagaimana dakwah? Seandainya ya dimarahi atau diusir, maka pertama dia memutus kencingnya ya. Kencing lagi kencing kemudian diputus itu berbahaya secara kesehatan. Orang yang seperti itu jamaah, kau benar-benar itu bisa keringat dingin itu. Pernah lihat orang nahan kencing, dia kencing kemudian suruh jangan kencing, bisa semaput itu. Ya minimal terganggu lah kesehatannya, itu minimal. Kedua jamaah, kalau dimarahi kemudian dia lari, bagaimana jadinya? Si Arab Badui itu dimarahi nih lagi kencing, dia kabur lari, gimana kira-kira? Kemana-mana kan? Najisnya itu berceceran ya, kemana-mana. Dia dikejar sekeliling masjid itu dibersihkan itu jamaah. Kalau di satu tempat kan itu mudah dalam membersihkannya ya. Makanya Rasulullah meminta seember air kemudian diguyur di sana. Kemudian yang lagi jamaah, kalau yang marahinnya dikencingin nyamperin, kemudian dia marah-marah juga, dikencingin sekalian aja tuh orang yang marahinnya. Jadi banyak mudaratnya. Jamaah, inilah hikmahnya dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari hadis itu para ulama mengambil satu kaidah fikih ya, yaitu irtikabu akhaf darurain. Mengambil mudarat yang paling ringan. Si Arab Badui kencing itu mudarat pasti. Ya. Tapi kalau kalau diganggu dia, maka mudaratnya lebih besar. Maka ada dua kemudaratan. Idza tazahama ad-darurain atau daruran, atau idza tazahama baina darurain faquddima akhaffuhuma. Kalau ada benturan antara dua mudarat, maka diambil mudarat yang paling ringan. Itu hikmahnya dakwah Nabi SAW. Apakah senantiasa begitu lemah lembut? Tidak. Ada suatu saat beliau Nabi kita Muhammad SAW tegas. Nanti ada hadisnya kita lewati tentang bahwasanya ada sahabat Rasulullah SAW yang memakai kalung ya. Ditanya, mahadhihi, apa ini? Nanti insya Allah akan datang ini pada tentang jimat. Kemudian dia mengatakan lafadznya itu minal wahnah atau kau kama qala Nabi SAW. Ini untuk dari penyakit menangkal penyakit ain. Kemudian Rasulullah memutuskannya. Ada juga yang memakai cincin, dicopot cincinnya, dibuang oleh Rasulullah SAW. Ya, cincin dari emas, dicabut, dibuang. Kasar ya kesannya ya, tegas. Coba antum ada yang pakai, ya bisa dirujuk ke Kitabul Ilmi. Ya dalam adab thalibil ilm, yaitu hikmah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara modal juga bagi dai adalah dia memiliki sikap hikmah dalam berdakwah. Kapan dia tahu harus tegas? Kapan dia harus tahu dia lemah lembut? Kepada siapa dia tegas? Kepada siapa dia lemah lembut, dan seterusnya. Ya. Sudah masuk waktu Isya jamaah? Sudah? Ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah tentang ayat pertama atau dalil pertama dalam bab ad-da'wah ila syahadati la ilaha illallah. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri dulu ya jemaah. Ya. Kalau ada pertanyaan nanti mungkin setelah salat insyaallah. Ya, setelah salat insyaallah menjelang kita keluar insyaallah bertanya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.